A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dialog positif, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tidak terasa Lebaran sebentar lagi, tidak terasa acara ini juga setiap malam menemani Ibu dan Bapak hampir lebih dari 40 episode begitu. Jadi luar biasa deh pokoknya Ramadan ini saya ulang-ulang juga bahwa one of the best gitu ya, one of the best Ramadan gitu. Nah, seperti biasa malam hari ini kita kembali sama Mas Sony Wicaksono. Kita akan sama-sama membuka pikiran, membuka hati kita, dan yang paling penting hari ini kita akan berbicara bersyukur dari hati. Wah, ini banyak kata-kata bersyukur tuh sering banget kita ucapkan begitu ya, bersyukur, tapi bersyukur yang dari hati itu yang seperti apa sih? Nah, malam hari ini Mas Sony akan mengupas tuntas bagaimana bersyukur dari hati. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung kita akan dengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Mas Sony Wicaksono. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Sony Wicaksono malam hari ini. Seru ya, tadi siang ketemu, sekarang ketemu lagi. Wah, pokoknya seru lah. Silakan, Mas. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selalu dalam badan yang sehat, hati yang bahagia, selalu dikasihi, disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini kita akan bahas mengenai bagaimana bersyukur dengan atau dari hati ya, Kang Abu ya. Iya. Nah, mungkin langsung aja ya. Jadi saya bukanya dengan gini ya. Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya kan? Dan Tuhan itu selalu memberikan kita berkat, ya kan, sebagai wujud dari kasih sayangnya. Berkat itu bisa dalam bentuk rezeki, ya, kesehatan, ada udara, ada tumbuhan, ada makanan, ada panca indera, kita dikasih panca indera, kasih badan, dikasih segala-galanya dari Tuhan. Nah, semua yang diberikan ini disebut sebagai berkat, dan ini adalah bagian dari wujud dari kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Ya. Jadi kadang-kadang kita tuh taken for granted atas semua yang diberikan ini ya. Saya ada teman yang sekarang lagi sakit, dia mau bernapas saja susah gitu, dibantu ventilator. Kalau orang normal itu bernapas dalam 1 menit itu antara 16 sampai 20 kali, dia hanya 4 sampai 6 kali gitu. Dan akhirnya dia harus latihan bernapas. Bayangin orang udah umurnya hampir 50, harus latihan bernapas, setiap hari dipakai ventilator yang harganya mungkin 1 juta rupiah sehari. Jadi itu napas aja gitu kan. Jadi kita tuh terus-menerus diberikan berkat oleh Tuhan. Tuhan itu selalu ingat kepada kita gitu, dengan memberikan berkatnya, memberikan kasih sayangnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita tuh selalu ingat kepada Tuhan di dalam setiap berkat yang kita terima, ya kan? Nah, jadi kita harus ngaku kepada Tuhan bahwa jawabannya enggak. Kalau ngakunya iya udah susah. Jadi seringkali itu kita taken for granted dan merasa apa yang telah diterima itu akibat atau hasil dari kerjaan kita, hasil dari usaha kita, hasil dari pencapaian kita. Padahal itu semua terjadi hanya karena kasih sayang Tuhan. Nah, jadi meskipun kita itu jarang ingat Tuhan atau jarang sekali ingat Tuhan ya, tapi Tuhan tetap dan selalu memberikan berkatnya, kasih sayangnya tanpa hentinya. Jadi kalau dibilang tuh ada suatu kata-kata yang sangat indah ya, Tuhan itu maha kuasa, ya. Tetapi ada satu yang Tuhan tidak kuasa, yaitu berhenti mengasihi dan menyayangi makhluknya. Nah, meskipun Tuhan itu bisa segalanya, ada satu yang Tuhan nggak bisa, yaitu berhenti mengasihi dan menyayangi makhluknya. Kita ini makhluknya kan. Nah, jadi
kita selalu harus sebenarnya dengan selalu semua yang sudah diberikan itu, kita tuh harus selalu ingat kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana cara mengingat Tuhan setiap saat? Nah, Tuhan sudah memberikan di dalam kitab suci bahwa cara yang terindah untuk selalu mengingat Tuhan itu dengan selalu bersyukur. Nah, gitu. Jadi bersyukur itu adalah cara yang Tuhan ridhoi agar kita selalu mengingatnya. Nah, coba dibuka kalau boleh nih, karena ini Ramadan nih, kita buka Al-Quran sedikit ya, surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 152. Oke, surat 2 Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, jadi ingat kepada Allah, Allah akan ingat kita. Bukan berarti kalau kita ingat, Allah ingat, kalau kita nggak ingat, Allah nggak ingat. Enggak. Allah tuh ingat kita tuh keniscayaan. Artinya sesuatu yang terus-menerus terjadi. Meskipun kita nggak ingat, dia selalu ingat. Dan bersyukurlah kepadaku. Nah, di sini ada kata-kata bersyukur itu harus kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Kita tuh sering kali ya, misalnya gini, dikasih satu benda gitu kan, misalnya dikasih hadiah sama orang. Kita nggak bersyukurnya nggak kepada Allah, kepada orang yang memberi gitu. Nah, bersyukur tuh harus kepada Allah, nggak bisa kepada yang lain. Meskipun kita diajarkan untuk berterima kasih. Berterima kasih kepada orang, tapi bersyukur kepada Allah. Nah, kalau ada orang yang agak fatalistik gitu ya, dia nggak mau terima kasih sama orang meskipun dikasih apa-apa, dia bilangnya itu kan dari Allah gitu. Nah, ini salah ya. Biasanya orang yang nggak gampang berterima kasih kepada orang lain, dia bersyukurnya kepada Allah juga kurang gitu. Jadi salah satu ekspresi orang yang suka bersyukur, dia juga suka berterima kasih kepada orang lain. Gitu. Jadi bersyukur ini manfaatnya itu untuk kita yang bersyukur kepada Allah, bukan untuk Allah gitu. Nah, coba dibuka tuh ya lagi ya satu ayat. Kita nggak buka banyak ayat lah, sedikit aja, tapi ini ya penting-penting. Surat 14 ayat 7 dan 8. Oke, 14. Oh, ini ayat fenomenal sih Mas, semua orang sering baca. Oke. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, coba di sini dulu ya. Jadi kalau kita bersyukur, nikmat itu ditambah. Kenapa dengan bersyukur nikmat ditambah? Karena ketika kita bersyukur dengan cara yang benar, dengan arah yang benar, maka hati kita tuh terbuka. Nah, hati terbuka. Nah, kalau hati terbuka, maka saluran berkat dari Tuhan itu kan kemarin kita bahas yang sesi berapa itu ya, tentang imunitas ya. 4. Sesi 4 ya. Sesi 4 dibahas bahwa saluran berkat, saluran kunci dan pintu berkat yang kita terima dari Allah itu, dari Tuhan itu adalah melalui hati. Makanya kalau bersyukur itu hatinya terbuka, salurannya juga terbuka. Yang diterima jadi lebih banyak, ya kan? Nah, ini jangan disampaikan bahwa jangan punya prinsip bahwa karena saya bersyukur saya dikasih lebih. Bukan. Sudah dikasih semuanya berkelimpahan. Ya, sudah dikasih semuanya berkelimpahan tapi kayak di atas begini nih. Nah, jadi gimana caranya ini bisa kita terima? Bersyukur dengan hati dan cara yang benar, salurannya lebih terbuka, apa yang sudah dikasih itu bisa kita terima lebih banyak gitu. Jadi bukan berarti nanti wah, kalau saya bersyukur pasti saya dapat lebih nih ya. Saya mau bersyukur supaya dapat nikmat lebih banyak. Nah, itu salurannya nggak kebuka. Ya, salurannya nggak terbuka kalau bersyukurnya kayak gitu, karena bersyukur itu ada pamrihnya. Bahkan itu nutup salurannya, ya kan? Jadi basicnya memang udah dikasih semuanya sebenarnya ya Mas ya? Sudah dikasih semuanya. Sehingga bersyukurnya harus benar, bukan karena mau terima lebih banyak, karena sudah dikasih semua gitu. Nah, banyak orang yang, ya saya dulu juga gitu yang ngomongin saya aja deh. Saya dulu
mau bersyukur sama Tuhan supaya dapat lebih. Jadi waktu bersyukur itu malah membatasi gitu. Karena kita menganggapnya Tuhan itu memberi sedikit, lalu karena kita bersyukur dikasih lagi lebih banyak, bukan begitu. Itu Ini dikasih populer semua. konsep sih gitu sih, Mas. Jadi Iya. kalau bersyukur ditambah gitu. Jadi bukan ditambah. Berarti kalau ditambah itu Tuhan memberikan kita nikmat dengan kondisi atau persyaratan dan kondisi. Enggak, ini tanpa syarat. Semua udah diberi. Cuman saluran kita yang terbatas, sehingga saluran itu namanya hati. Jadi kalau bersyukur hatinya terbuka, hatinya benar, nggak usah pikirin lebih banyak atau enggak, caranya benar, nah ini hati kebuka. Kalau hati kebuka, maka kita dapat lebih banyak lagi gitu. Berkat dari Tuhan. Jadi jangan mengatakan bahwa saya dapat berkat karena sayalah orang yang suka bersyukur. Oke. Tuhan udah memberi semua, saluran kita terbatas, kita menerimanya nggak sesuai yang Tuhan kehendaki, kira-kira begitu. Dengan bersyukur yang benar, saluran kebuka, kita dapatnya bisa menerima lebih banyak. Gitu. Jadi semua itu hanya karena kasih sayang Tuhan, ya, bukan karena apa yang kita lakukan. Nah, gitu kira-kira. Di 14 ayat 8-nya, coba kita buka lagi. Surat 14 ayat 8, ayat berikutnya. Sebentar. Maaf. Ya. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi itu semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, jadi meskipun semua orang di dunia ini nggak bersyukur, tapi Tuhan tetap Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi bersyukur itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Kira-kira gitu. Ini maksud ayat ini begitu. Nah, jadi kita ini, manusia yang hidup ini, adalah manusia yang sedikit sekali bersyukur. Ya, itu harus diakui. Kalau kita udah bersyukurnya udah sesuai yang Tuhan kehendaki, kita udah nggak jadi manusia lagi. Iya. Ya, karena kita itu di bumi itu tempat pembelajaran, salah satu hal yang penting yang harus kita pelajari adalah belajar untuk selalu bersyukur. Ya. Jadi bersyukurnya sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi kita tuh kalaupun bersyukur ya, sayalah jangan kita ya, itu sikap dan cara bersyukurnya itu salah gitu, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya begini, saya dulu suka bersyukur dengan membandingkan, ya misalnya, wah itu orang kasihan banget hidupnya gitu ya, saya hidupnya enak nih, ya saya bersyukurlah, gitu. Jadi banding-banding. Kadang-kadang malah nyumpain ya. Itu jadi gue banget, Mas. Aduh, bersyukur kamu nggak kayak dia, gitu lah. Iya, gitu. Bersyukur gimana bersyukur ya? Atau apa gitu, atau sombong. Iya ya. Bersyukurnya gitu, jadi bersyukur atau sombong, banding-bandingin, jelek-jelekin orang gitu kan. Ada juga misalnya bersyukur yang nggak pakai hati. Jadi ngomong alhamdulillahnya itu cuman di bibir aja, nggak sampai ke hati. Padahal kan tadi kan hati kunci hubungan dengan Tuhan. Jadi bersyukur itu harus dari hati. Kalau nggak dari hati nggak nyampe, kira-kira begitu. Atau basa-basi aja, kira-kira begitu. Kita kan sering banget kan bersyukur cuman dari dengan ucapan ya, alhamdulillah gitu. Udah gitu aja, nggak ada rasanya gitu, di hati itu nggak ada rasanya. Nah, berarti itu bersyukur yang basa-basi lah kalau bisa bilang gitu. Lalu bersyukurnya atas hal-hal baik yang diterima. Jadi kalau lagi dapat hal bagus, bersyukur. Begitu ya dapatnya kurang sesuai harapan, nggak bersyukur, sedih, kecewa gitu kan. Jadi ini bersyukurnya yang dari kita, maunya kita aja gitu. Kalau kemauan kita tercapai, kita bersyukur. Kalau enggak gitu kan. Malah protes gitu. Ya. Atau kadang-kadang bersyukur karena pemberian. Wah, misalnya dikasih mobil baru gitu kan. Wah, happy banget. Lalu mobilnya kita pakai setiap hari gitu. Kita sibuk dengan mobilnya, nggak sibuk dengan yang ngasih, kira-kira gitu. Iya. Kan ya, kita seringkali kalau dikasih sesuatu tuh kita sibuk sama apa yang diberikan, tapi nggak sibuk dengan siapa yang memberikan itu. Gitu. Jadi
Padahal bersyukur itu cara yang paling indah dan paling mudah untuk memilih Tuhan. Jadi apalagi waktu dapat nikmat itu benar-benar a golden opportunity yang harus dimanfaatkan untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan baik. Dikasih nikmat bersyukur, dikasih nikmat lagi bersyukur, dikasih nikmat lagi bersyukur. Itu saat-saat emas sebenarnya. Karena saat-saat paling mudah. Coba kalau dikasih sakit gitu, bersyukur kan susah kan? Iya. Nah, jadi kalau kita dikasih nikmat, jangan lupa pakai that golden opportunity itu untuk bersyukur, dimanfaatkan. Jangan sampai lewat momennya. Itu kayak apa? Kalau suka dibilang bahwa setiap hidup itu, setiap waktu yang lewat itu adalah sebuah event kan? Itu tergantung kita untuk merubah event yang lewat itu menjadi momen yang indah untuk memilih Tuhan dengan bersyukur. Sebagai contoh misalnya nih, saya mau minum gitu ya. Ini mau minum ya. Ini ada air gitu. Nih. Nah, minum saya ini biasanya cuman karena apa? Saya haus kan? Haus. Tetapi kalau momen minum yang simple ini air kan? Air ini dari mana? Pemberian siapa? Iya. Nah, kalau saya nggak ada air ini, apa yang terjadi sama hidup saya? Ini berkat dari Tuhan. Nah, makanya ketika saya minum air ini kesempatan yang emas loh. Untuk saya bisa bersyukur kepada yang memberi. Dengan begitu, hati saya terbuka, hubungan saya dengan Tuhan membaik. Lagi minum air aja, hubungan sama Tuhan ini membaik. Ya, coba kita minum dengan cara yang beda misalnya. Nah, santai dulu, lalu bersyukur. Biarkan hatinya lepas. Biarkan hatinya lepas, plong sampai enak. Nah, itu namanya changing every event to become a beautiful moment. Padahal kita punya beautiful moment yang bisa kita manfaatkan setiap saat. Tapi kita melewatkannya begitu aja menjadi event yang nggak ada manfaatnya dalam memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ini suatu hal yang simple. Bernafas. Nafas itu suatu event yang sangat indah. Bayangkan tadi ada orang kena COVID-19 nggak bisa napas. Apa yang terjadi? Nah, bersyukurlah dengan hati. Ya, itu setiap saat ternyata adalah event yang kita lewatkan dan sia-sia karena kita menjadi orang yang lupa kepada yang memberi berkat itu. Cara lupa dengan lupa bersyukur. Nah, jadi tujuan hidup ini kan kembali kepada Tuhan dengan seutuhnya, ya kan? Dan untuk selalu bersama Tuhan selama-lamanya. Nah, bersyukur itu pondasi yang sangat penting untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Nah, kenapa saya tekankan ada kata-kata memperbaiki? Karena manusia itu ada di bumi, hubungan dengan Tuhannya kurang bagus. Makanya disimpan di sini gitu ya. Ya, makanya kita harus belajar di bumi ini untuk bersyukur. Ya, mau dibaca ayatnya banyak kan, sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit sekali kamu bersyukur kan? Iya. Nah, satu ayat dibaca coba. Boleh. Nah, yang mana? Surat berapa? 32 ayat 9. 32 ayat 9 boleh. Oke. Ya, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, rohnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Satu, nih. 67:23, satu lagi deh, Mas. Betul, silakan. Katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Gitu misalnya. Berapa lagi? 2378 gitu misalnya. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Udah cukup, Mas? Ya? Satu lagi. 1678. Iya, banyak banget sih, Mas. Sampai jam 10 nggak beres-beres nih.
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, ini jelas ya, agar kamu bersyukur. Kayak mau bersyukur, tapi sedikit sekali yang bersyukur kan. Ya, ya. Nah, padahal gitu ya. Nanti ada nasihat Luqman kepada anaknya juga kan, bersyukur itu untuk kamu sendiri, bukan buat Tuhan gitu kan. Iya, iya. Ya, di surat 31. Oke. Jadi, saya nggak mau baca semua, terlalu banyak. Ya, oke. Nah, jadi kita tuh sedikit sekali bersyukur. Bersyukur kita pun kalau kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang kita mau diskusi bagaimana bersyukur sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kan? Nah, bersyukur itu adalah berinteraksi dengan Tuhan. Ya kan? Berinteraksi itu artinya berhubungan. Kita mesti mengenal dulu Tuhan itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih itu semua sudah dikasih. Maha Penyayang itu artinya menyayangi kita dengan seutuhnya. Ya kan? Nah, kalau bersyukur itu adalah interaksi dengan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kita itu seperti makhluk yang sebenarnya tidak bisa lepas dari berkat dan kasih sayang Tuhan. Sedetik pun nggak bisa. Ya. Jadi kita itu sebagai zat Tuhan itu selalu di dalam kasih sayangnya. Maksud saya selalu di dalam kasih sayang itu selalu diberi berkat yang merupakan wujud dari kasih sayangnya. Nah, Tuhan selalu ingat kita. Tetapi kita harus tahu bahwa bersyukur, karena bersyukur itu interaksi dengan Tuhan, kunci hubungan dengan Tuhan itu hati. Jadi interaksinya itu harus menggunakan hati. Jadi bersyukur itu harus menggunakan hati, bukan sekedar ucapan. Jadi hati yang bersyukur dan terhubung dengan Tuhan. Jadi yang penting ketika bersyukur itu sikap hatinya. Nah, jadi saya tadi sampaikan bahwa yang penting bukan ucapannya, tapi sikap hatinya. Ya. Tadi saya pas minum kan juga nggak ngomong Alhamdulillahirabbil alamin, tapi hati saya yang terhubung dan bersyukur. Nah, membiarkan hatinya terhubung dan bersyukur. Kalau mau diucapkan itu hanya ekspresi dari hati saja. Jadi yang terpenting sikap hatinya. Jadi kalau mau bersyukur, hati itu harus dipersiapkan dulu agar bisa mengarah, ya, mengarah kepada Tuhan gitu. Baru ketika sudah enak, baru bersyukur. Jangan langsung gitu. Jadi karena hati itu butuh persiapan, butuh warming up dulu gitu. Nah, jadi kalau gitu minum, diam dulu, santai dulu, jangan buru-buru gitu. Sampai hatinya enak, nah biarkan ketika Tuhan bantu hubungkan hati kita dengan Tuhan, baru setelah udah terasa terhubung, nah baru biarkan hatinya aja yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi bersyukur yang tidak dengan hati, tidak menggunakan hati itu berarti basa-basi ya, basa-basi. Bersyukur yang kayak gini nggak akan sampai kepada Tuhan karena tidak terhubung. Dan bersyukur itu kan tadi kan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Bersyukur yang basa-basi itu pasti tidak punya dampak terhadap hubungan kita dengan Tuhan yang semakin baik, gitu, ya kan? Ya. Ya. Nah, jadi bersyukur itu karena dengan hati juga harus dengan hati yang lebih terbuka. Nah, kemarin kan kita di sesi 1, 2, 3 belajar bagaimana membuka hati. Kalau hatinya udah terbuka enak, nah santai, baru itu hati bisa bersyukur dengan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi bersyukur itu tidak sekedar hanya basa-basi saja. Nah, yang berikutnya bersyukur itu harus kepada Tuhan. Nah, jadi nggak bisa sekedar bersyukur aja. Tadi saya sampaikan kadang-kadang kita diberi sesuatu, kita hanya bilang ya alhamdulillah hirobbil alamin. Tetapi hatinya nggak mengarah kepada Tuhan. Hanya sekedar di ucapan aja. Nah, harus kepada Tuhan. Diarahkan kepada Tuhan rasa syukurnya itu, ya kan? Ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada anak kecil dikasih hadiah sama orang lain, orang tuanya bilang, bilang terima kasih. Diajarinnya hanya terima kasih ke orang yang memberi. Harusnya dua kali. Kamu terima kasih sama orang itu, lalu kamu bersyukur kepada Tuhan. Harus dua-duanya tuh sebenarnya. Ya. Nah,
Jadi seringkali kita bersyukur itu atas apa yang diberikan juga. Jadi tadi saya sampaikan dikasih berkat sesuatu, kasih hadiah, kasih anugerah. Nah, kita bersyukurnya kepada atas apa yang diberi itu, bukan kepada siapa yang memberi. Jadi misalnya ada anak kecil tuh dikasih mainan gitu ya. Begitu dikasih mainan, dia bersyukur atas mainannya. Jadi dia sibuk nih sama main-main aja terus. Dia nggak terus kemudian ke orang tuanya, kemudian lebih berinteraksi atau sibuk dengan orang tuanya. Nah, jadi sikap yang terbaik adalah jangan sampai kita tuh sibuk dengan mainan, sibuk dengan berkat. Harusnya kita tahu lebih sibuk kepada kasih sayang atau yang memberi itu. Berkat itu kita pakai secukupnya aja, gitu. Karena kalau enggak, kita jadi malah melekat sama berkat yang diberi itu, sama nikmatnya itu. Lupa ingat kepada Tuhannya gitu. Nah, padahal tadi bersyukur itu kan ingat kepada Tuhan kan. Nah, jadi misalnya ada dua anak kembar nih, dua-duanya dikasih mainan. Yang satu dikasih mainan, lalu dia bilang sama bapak ibunya, thank you ya, ayah, ibu, udah gitu. Habis itu dia sibuk, sama mainannya sibuk, terus bapak ibunya dicuekin gitu. Nah, ada satu lagi anak yang dia main secukupnya, lalu dia bilang terima kasih ya bapak ibunya dipeluk, dia ngobrol sama bapak ibunya segala macam. Mainan ini dimainin seperlunya aja gitu. Nah, sikap yang terbaik yang kedua ini sebenarnya. Oke. Kita kadang-kadang juga, nggak kadang-kadang ya, bukan kita juga sih. Gue kali ya. Kadang-kadang justru malah sibuk sama mainannya, sama yang ngasihnya jadi lupa gitu ya. Sama yang ngasih lupa, betul. Padahal itu sebenarnya berkat itu kan cuman a token of love. Oke. Nah, kalau kita misalnya ada temen ya yang keluar negeri, dia bawain gantungan kunci misalnya. Gantungan kunci itu kan ya token of love. Tapi perhatiannya nyarinya kan nggak gampang juga itu, nyarinya segala bawanya segala macam itu kan karena di balik itu ada perhatian, di balik perhatian ada kasih sayang. Sebenarnya itu yang lebih berharga gitu. By the way, Mas, kalau misalnya dari hati bersyukur dari hati itu dampak ke fisik sama rohaninya gimana, Mas? Nah, biasanya orang yang bersyukur tuh hatinya lebih lepas. Dan karena hatinya lebih lepas, saluran lebih terbuka, kan berkat Tuhan bisa diterima lebih. Nah, salah satu berkat itu kan kesehatan dan imunitas. Kemarin udah kita bahas. Jadi biasanya orangnya juga lebih sehat. Oke. Kalau ada tenaga medik nggak di sini atau apa gitu yang bisa membuat studi bagaimana orang yang pasien yang suka ngeluh terus sama pasien yang pasrah dan bersyukur gitu lebih cepat sembuh mana kira-kira? Iya. Artinya bisa jawab kan? Iya. Sebenarnya orang bersyukur itu yang diterima nikmatnya bukan yang non fisik saja tapi juga yang fisik. Iya. Rezekinya juga bisa lebih banyak, ya kan? Rezeki itu bukan cuma sekedar materi uang, ya, materi gitu kan, gitu kira-kira. Oke. Ya. Jadi tadi sikap yang benar adalah bersyukur atas apa yang diberikan dengan mempergunakan apa yang diberi itu sesuai dengan kehendak yang memberi. Nah, jadi sikap kita kepada apa yang diberi itu adalah menggunakannya sesuai dengan kehendak yang memberi. Lalu yang kedua, jadi sikap kita ke sini ke yang diberi itu seperti itu, tapi sikap kita kepada sikap hati kita itu hanya mengarah kepada Tuhan bukan kepada berkat ini gitu kira-kira. Iya. Nah, jadi kalau ini segitiga, saya suka pakai segitiga kan. Kalau misalnya di atas ini ada Tuhan, di sini ada Sony gitu, di sini berkat, ya. Maka ketika saya diberi berkat, saya menggunakan berkat itu dengan jalur yang horizontal begini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi hati saya nggak mengarah kepada dia, mengarahnya kepada Tuhan. Oke. Mungkin itu arti dari hablum minanas hablum minallah kali, Mas? Iya, kapan? Nah, boleh kita bahas sedikit ya. Oke. Hablum minanas hablum minallah. Jadi kadang-kadang ada sedikit miskonsepsi di sini bahwa yang disebut hablum minallah itu adalah ketika kita berdoa, ketika kita sholat, ya, ketika kita hanya menghadap kepada Tuhan saja. Hablum minanas itu adalah ketika kita berhubungan sesama manusia, sesama makhluk ya. Cuman, nah gini,
Ketika kita hablum minan nas, kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, orang lain ada di mana? Makhluk-makhluk lain ada di mana? Orang-orang di sekitar kita yang lebih besar ada di mana? Kita tuh kadang-kadang kalau berdoa hanya untuk kepentingan kita aja, kepentingan saya. Saya berdoa untuk diri saya. Iya. Nah, hablum minallah. Ini karena ini kan hablum minallah. Saya nggak ngedoain banyak orang. Padahal kan kita diutus jadi rahmat bagi semuanya, ya kan? Jadi kita lupa, kalaupun mendoakan orang itu cuma keluarga, ibu, bapak, anak, istri, benar nggak? Iya. Kita nggak berdoa untuk seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Padahal seharusnya hablum minallah, jangan melupakan hablum minannas, karena itu tidak berdiri dengan sendiri. Yang kedua, ketika kita hablum minannas, saya ngomong sama Kang Abu Marlo gini, Allahnya ada di mana? Jadi kita hanya ngomong berdua aja, lupa menyertakan Allah di dalam pembicaraan kita. Lupa menyertakan. Tuh, key point tuh. Menghadirkan. Nah. Jadi pada waktu saya bicara sama Kang Abu, saya tuh bisa emosi, saya bisa marah, saya bisa debat, saya bisa apa. Karena nggak ada kasih sayang Allah yang saya ikut sertakan di situ. Padahal sebenarnya itu cerita seperti Nabi Ibrahim ya, yang menyembelih Ismail. Itu kan sebenarnya bukan menyembelih secara fisik kan. Dia ngomong sama Ismail, tetapi sebelum berbicara dengan Ismail, dia berbicara juga dengan Allah, berdoa untuk memberi petunjuk kepada Ismail. Jadi ketika saya ngomong sama Kang Abu begini, seharusnya saya connect kepada Tuhan juga. Lalu saya bertanya, apa yang harus saya sampaikan kepada Kang Abu? Lalu, ya Tuhan, berilah petunjuk kepada Kang Abu, apa yang saya ucapkan ini hanyalah sebagai sarana agar petunjukmu nyampe. Tapi petunjuk itu urusan engkau dan Kang Abu, didoakan gitu. Iya. Nah, itu namanya segitiga sama kaki. Tidak memisahkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Ketika kita berdoa, kita tetap segitiga. Ketika kita berhubungan sama orang lain, kita tetap segitiga. Ketika saya minum begini, ini saya, ini minuman, Allahnya ada di mana? Iya. Segitiganya mana? Nah, kalau ini segitiga, maka ketika saya minum, saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu namanya segitiga. Bukan sekedar minum-minum aja gitu. Kalau segitiga ini dibawa terus, dengan cara misalnya bersyukur terus, wah, setiap saat hubungan kita sama Tuhan membaik. Nggak usah cari waktu spesial, setiap saat bisa membaik. Asal segitiganya jangan lupa. Nah, ini juga itu bukan cuma nama manusia, bisa sama minuman, bisa semuanya sama apa aja. Iya. Bener, Mas. Yes. Oke. Ini ada yang komen juga menarik, Mas. Terus kalau orang yang mengharapkan pahala, menghitung pahala, ngerjain pahala, dikit-dikit pahala, itu gimana gitu ya? Memaintain si pahala ini poinnya tuh gimana kira-kira, Mas? Kalau orang nyari sesuatu gara-gara pengen pahalanya gitu, itu gimana tuh? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan di awal, semua udah diberi nggak sama Tuhan yang Maha Pengasih? Sudah diberi ya? Iya. Nah, jadi tapi kita menerimanya kan nggak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki kan. Kalau kita misalnya berbuat baik dengan ikhlas, hati kita kebuka nggak? Pasti beramal. Hati kebuka, maka yang sudah diberi ini bisa diterima lebih nggak? Itu namanya pahala. Iya. Bukan berarti karena saya berbuat sesuatu saya dapat pahala, enggak. Pahala itu balasan tuh udah diberi berkelimpahan, di atas ini berkelimpahan banyak sekali gitu. Tanpa syarat. Nah, tapi hati kita kan nggak kebuka kan? Iya. Kepasrahan kita kurang. Jadi salurannya sempit. Nah, begitu berbuat baik, namanya juga amal soleh. Amal soleh itu amal yang sempurna. Artinya sikap hatinya itu terbuka. Nah, pahala yang diterima itu bisa, balasan itu lebih banyak.
bukan karena perbuatan kita, tapi hati kita yang kebuka itu loh. Iya, iya, iya. Makanya bahasa Inggrisnya itu is not what you do, but your heart attitude when you do it. Jadi jangan menyangka bahwa karena saya berbuat gini saya dapat pahala. Enggak. Semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Nah, kalau kita kan kadang-kadang dihitung-hitung kan pahala. Ada sekarang aplikasi pahala, tau nggak? Namanya Rocket Atit. Dihitung di HP, semua ya. gitu. Coba dibuka tuh, surat 4, 123. Oke, Mas. Nah. Ini nyari pahala sih ya. Aduh, oke deh. 4, 123. Tapi ya udah. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Nah, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya, jadi pahala itu bukan angan-angan kosong kayak begitu. Pahala tuh kayak gitu, balasan. Balasan itu bukan berarti dibalas sesuai perbuatannya, tetapi karena sikap hatinya yang baik, membuka hati kepada Tuhan, saluran berkatnya lebih lebar, maka berkat yang diterima lebih banyak. Oke. Dan yang menarik mungkin Mas, kalau sekarang bersyukur kalau kitanya lagi happy lebih mudah gitu ya. Gimana cara bersyukur dalam keterpurukan gitu Mas? Iya, ini memang bersyukur itu bisa dalam setiap saat kan. Bisa dalam hal yang happy, yang mudah, tapi bisa juga yang dalam keterpurukan. Nah, bersyukur dalam hal-hal yang nggak bagus atau keterpurukan itu lebih sulit memang dibandingkan yang happy. Bukan happy sebenarnya. Terpuruk juga bisa happy loh. Tapi dalam hal yang ya buruk lah ya, bukan sesuatu yang kita harapkan kira-kira gitu ya. Oke. Nah, tapi itu bersyukur begitu lebih dalam. Itu bisa kalau misalnya bersyukur dalam hal happy itu segini ngebukanya. Kalau bersyukur kita lagi sakit, bersyukur kita lagi terpuruk secara ekonomi atau apa tuh, pembukanya bisa segini nih. Nah, gitu. Bisa lebih lebar lagi, lebih dalam lagi. Nah, gitu. Jadi tapi itu tergantung kan. Waktu bersyukurnya itu bersyukur karena memang dari hatinya yang lepas, dalam keterpurukan itu lepas dan bisa ngebuka, atau masih ada tekanan-tekanan. Kan kadang-kadang kemarin kita bahas juga kan, beban itu menekan hati. Tapi kalau bisa benar-benar bersyukur dalam keterbukaan atau sakit atau apa, itu hatinya bisa terbukanya lebih lebar lagi, lebih dalam, itu bersyukur yang lebih dalam. Oke. Jadi syukur bisa setiap saat, bukan sekedar ketika kita mendapatkan nikmat, tapi juga ketika ada di dalam kondisi yang kurang baik gitu kira-kira. Iya. Dan mungkin tadi poin yang paling punch banget gitu ya, poin yang paling jelek banget itu bahwa kita lupa bahwa semuanya udah dikasih. Kita aku kadang-kadang berpikir bahwa bersyukur nanti dikasih, bersyukur nanti dikasih. Itu sih yang mind blowing sih Mas. Yang benar-benar kita harus sadar bahwa semua udah dikasih. Nah, kitanya aja yang nutup sebenarnya tanpa bersyukur gitulah kira-kira. Betul. Makanya yang penting sikap hatinya waktu bersyukur. Ya. Bukan kata-katanya. Karena kan kalau sikap hatinya benar, hatinya terbuka. Begitu kita bersyukurnya pakai pamrih, kan di Al-Quran dibilang kalau bersyukur nikmat ditambah, maka saya bersyukur supaya nikmat saya lebih banyak lagi. Hatinya nggak kebuka juga. Gitu. Nah, makanya banyak perbuatan baik tuh yang sia-sia. Karena nggak diiringi dengan sikap hati yang benar. Oke. Kalau dibilang berbuat baik tapi nggak ikhlas, misalnya itu kan bahasa kita kan gitu. Nah, jadi banyak juga bersyukur yang nggak ada dampaknya di dalam membuat hati lebih terbuka dan memperbaiki sikap hati kita kepada Tuhan. Oke. Nah, jadi bersyukur kepada Tuhan itu bersyukur itu harus kepada Tuhan, nggak bisa bersyukur begitu saja. Bersyukur itu juga seringkali atas apa yang diberikan, lupa bersyukur kepada siapa yang memberikan. Gitu. Lalu sikap yang benar. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa ini segitiga, ini Allah, Tuhan, ini saya, ini apa yang saya dapatkan, ya.
Nah, sikap yang benar ketika bersyukur tadi kan hati mengarah kepada Tuhan, kita menggunakan apa yang Tuhan berikan sesuai dengan kehendaknya kan. Nah, di sini ada ada segitiga begini. Jadi ada hubungan antara kita dengan Tuhan, lalu Tuhan dengan apa berkat yang diberikan. Nah, seringkali ketika kita itu bersyukur, misalnya hati kita sudah mengarah kepada Tuhan, tetapi kita menggunakan apa yang diberikan itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Misalnya sebagai contoh, misalnya istrinya Kang Abu gitu dibelikan mobil gitu. Setiap saat dia berterima kasih sama Kang Abu karena istrinya ada di sini nggak? Ada. Istrinya tuh selalu berterima kasih sama Kang Abu, tapi mobilnya itu nggak pernah dipakai, didiemin aja gitu di garasi gitu. Nggak pernah dipakai, lama-lama rusak gitu kira-kira. Atau dipakai untuk, maaf ya, kelayapan jalan-jalan nggak pernah pulang kira-kira gitu. Nah itu kan yang ngasih juga, gimana sih ini gitu kan. Jadi pemberian itu harus dipakai sesuai kehendak yang memberi. Jadi bukan kehendak kita. Makanya apa-apa itu harus katanya dimulai dengan bismillah kan. Betul. Bismillah itu kan artinya dengan dibantu kasih sayang Tuhan. Oke. Nah, dengan nama Tuhan ya, tapi di dalam nama itu kan ada Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi dengan di dalam nama itu ada Maha Pengasih, Maha Penyayang selalu mau bantu kita, maka kita mengandalkan kasih sayang Tuhan atau berkat Tuhan untuk mempergunakan nikmat-nikmat yang diberikan itu. Gitu. Jadi ketika kita diberikan nikmat, kita itu mempergunakannya sesuai kehendak Tuhan. Tapi hati kita itu nggak mengarah kepada nikmat itu. Hati kita itu selalu bersyukur dan mengarah kepada Tuhan. Ini bisa ini nggak ya? Sehingga Tuhan itu tidak diduakan dengan nikmatnya gitu. Saya ulangin ya. Diulang boleh, Mas. Kalau kita diberikan nikmat oleh Tuhan, maka kita mempergunakan nikmat tersebut sesuai kehendak Tuhan. Gimana caranya? Untuk menggunakannya harus dibantu kasih sayang Tuhan. Bukan kita yang suka-suka kita gitu. Nah, tetapi waktu menggunakan itu, hati kita tidak mengarah kepada nikmat itu, tetapi mengarah hanya kepada Tuhan. Dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu tidak diduakan dengan nikmatnya. Nah, tadi ilustrasi saya diduakan dengan nikmatnya itu seorang anak yang dikasih mainan, dia sibuk dengan mainannya dan lupa kepada yang memberi orang tuanya. Nah, ini kuncinya di situ. Nah, jadi nggak mungkin kita bisa bersyukur kepada Tuhan kalau hatinya nggak terbuka. Tapi juga nggak mungkin kita menggunakan nikmat Tuhan kalau nggak dibantu oleh kasih sayang. Gitu. Oke. Nah. Sip, luar biasa, Mas. Luar biasa. Ya, lalu bersyukur tuh yang sesuai kehendak Tuhan juga harus berada di dalam kasih-Nya gitu. Jadi kemarin kita kan ada latihan di dalam kasih Tuhan gitu, atau di dalam berkat Tuhan. Lalu kita bisa dibantu kasih Tuhan untuk bersyukur kepadanya. Jadi kalau di dalam kasih-Nya itu, di dalam kasih itu sesuatu yang non fisik ya. Jadi gimana ya ceritainnya? Gini, kalau kita itu lagi emosi, itu pasti di dalam kasih nggak? Nggak. Di dalam kasih itu ciri-cirinya tenang, damai, indah, bahagia gitu. Kalau kita udah mulai emosi, mulai semangat, mulai apa ya? Menggebu-gebu gitu? Menggebu-gebu, itu, itu pasti udah nggak di dalam kasih. Jadi dalam kasih itu nanti kita praktek aja yuk abis ini ya kalau mau. Nah di dalam kasih itu gampang keluarnya, masuknya nggak bisa. Gampang keluarnya, masuknya susah ya? Coba aja emosi. Benar, Mas. Coba emosi deh, langsung keluar. Tapi coba mau masuk ke dalam kasih lagi, nggak bisa. Iya. Hanya bisa ketika dibantu oleh kasih sayang Tuhan.
Oke, Nah, oke. ketika kita bersyukurnya di dalam kasih, nah itu baru terhubung, enak, bisa mengandalkan Tuhan gitu. Oke, oke. Tapi kalau nggak di dalam kasih, wah itu bersyukurnya tuh hampa, kosong, kayak kosong gitu. Oke. Jadi ngomong alhamdulillahnya tuh atau bersyukur pada Tuhannya tuh kosong gitu aja. Hmm, hmm, Tapi hmm. kalau di dalam kasih tuh ada kerasanya, ada aduh enak sekali hatinya gitu. Hmm, 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 hmm. Nah gitu. Jadi nanti kita harus tahu menyadari saya ini sedang di dalam kasih atau enggak. Gitu. Makanya Oke, perlu persiapan dulu. oke. Kayaknya Nah emang harus jadi dirasain ya, Mas ya? kalau ini semua tentang rasa sih, Iya, iya, iya. tentang rasa. Jadi Oke, itu tadi. Jadi kalau kita sudah di dalam kasih, berarti kita ada di dalam saluran yang terhubung langsung dengan Tuhan. Tapi oke. kalau kita nggak ada di dalam kasih, berarti kita tuh kurang atau kurang dibantu oleh kasih Tuhan. Kita itu tidak akan dapat bersyukur sesuai yang Tuhan kehendaki. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi bersyukur itu perlu pasrah juga, dibantu untuk dibantu. Nah, Oke. mm-mm. Kita diskusi dulu Itu gimana, mungkin Mas? ya, boleh. Ya, kita Saya diskusi rasa dulu itu ya. sih. Karena ini udah Ya, jelek banget nih, ini banyak pertanyaan juga. Mungkin aku mau ke... Oh, ini udah ada yang akan... Aku ke Mas Alif dulu nih sebentar ya. Tadi udah... Alif. Oke. Oke, Mas Alif, silahkan. Makasih Kang Abu. Ya, Mas silakan. Tony, selamat malam Mas. Yes. Aku mau Malam. nanya tadi sama Mas Abu itu mengenai kalau lagi susah, kayak tadi lagi susah itu untuk berada dalam kasihnya. Itu step pertama tuh berarti benar-benar mesti menyadari dulu bahwa apa aja yang terjadi itu pasti kehendaknya gitu lah Mas ya. Jadi baru bisa kita mulai pelan-pelan berterima kasih gitu kan ya. Atau gimana Mas? Jadi misalnya kalau kita lagi sakit, kayak waktu itu Mas Tony ceritanya, lagi kakinya sakit, nah itu kan susah banget gitu tuh Mas. Mm-mm. Untuk maksudnya gimana caranya supaya lebih cepat kita menyadari pas lagi susah itu gitu. Oke. Saya ceritain sedikit ya. Waktu itu kan ceritanya saya lagi tiduran, Kang Abu, bulan puasa tahun lalu. Lalu anak saya loncat dari tempat tidur. Itu kakinya mengenai dengkul saya nih. Tempurung saya ini melejit ke bawah. Jadi kaki saya ini nggak ada tempurungnya. Tempurungnya ke bawah. Sakit banget itu loh. Iyalah Mas. Gitu tempurungnya. Pasti itu. Tapi ketika itu terjadi ya, lalu saya, ini bukan karena Allah memberi tempurung yang sakit. Nah nanti kalau kita udah sampai ke sana ya, itu karena perbuatan saya sendiri gitu. Yang saya akhirnya udah deadline, udah due date gitu, yang saya harus menerima akibat ini. Nah, nanti kapan-kapan kita bahasnya bahwa kita sama anak kita tuh ada hubungan historical sebelum kehidupan sekarang kira-kira gitu. Okay. Nah, jadi itu karena itu maka terjadilah ini. Maka saya ya udah, saya pasrah aja gitu. Nah, di situ saya benar-benar santai walaupun dalam kesakitan, santai aja, santai. Saya nggak bisa santai, tapi ya udah minta dibantu kasih sayang Tuhan untuk santai gitu. Lama-lama itu namanya tempurung itu bisa bergerak sendiri. Lalu istri saya manggil ambulans untuk datang, saya dibawa ke rumah sakit itu tuh RSPP gitu. Mau dioperasi jam 8, suruh bayar 85 juta waktu itu. Kan? Cuman mindahin tempurung lutut gitu aja. Nah, pas di tengah kamar operasi itu, teman-teman bantu juga untuk berdoa sama-sama, healing gitu. Lalu saya santai dan ya tetap bersyukur, saya ini aja, nggak ada keluhan sama sekali. Itu tempurung bisa pindah sendiri, bergerak sendiri dari bawah itu, menuju ke tempatnya. Dan nggak ada yang robek gitu, ligamennya nggak ada yang robek. Jadi, kita harus tahu bahwa apapun yang kita hadapi, sakit, kejadian seperti itu tuh hanya sementara dan hanya sarana. Nah, itu penting tuh. Itu hanya sarana untuk setiap saat mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya ketika dikasih sakit seperti itu, kita harus bisa bersyukur. Tapi ini juga cuman di mulut dan pengetahuan, harus tahu dulu konsep dan kesadarannya. Bahwa itu hanya sarana. Suatu saat kita semua mati nggak? Iya. Jadi yang lebih abadi itu apa?
hubungan dengan Tuhan. Sakit itu udah nggak ada sakit, kesulitan, keterpurukan, semua itu akan kita lewati. Yang abadi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hubungan dengan Tuhan itu akan bertambah baik, bertambah dekat, kalau dalam setiap saat itu kita bisa bersyukur kepadanya. Baik dalam waktu, bisa bilangnya, lapang maupun sempit. Waktu lapang tadi, waktu bahagia, waktu hatinya lapang, atau hati itu lagi nggak enak, fisik lagi sakit. Jadi kalau kita sadar semua ini sarana, tadi saya bilang segitiga kan? Sorry. Segitiga begini ya. Kok nggak lihat muka saya? Nah, ini segitiga gini ya. Ini kan ada Tuhan, ini ada Sony, ini ada apapun di depannya, misalnya sakit lutut gitu. Ya. Semua ini kan sarana. Sarana ini adalah kita sekolah. Kita punya alat belajar. Ini alat belajar yang akan membuat hubungan yang ini sama ini tuh akan menjadi lebih baik. Suatu saat nanti ketika kita udah nggak butuh sarana lagi untuk bisa bersyukur, hubungan kita kepada Tuhan sesuai kehendaknya, sarana itu akan hilang. Yang ada hubungan begini aja. Hubungan kepada Tuhan. Nggak akan abadi sarana itu. Yang abadi itu hubungan dengan Tuhan. Makanya setiap saat itu is a very beautiful moment kalau kita mau pakai untuk bersyukur. Dan bersyukur itu atas hal-hal yang simpel itu lebih dalam lagi daripada bersyukur atas hal-hal buruk tadi. Simpel aja ya, bernapas bersyukur, bisa minum bersyukur, bangun pagi bersyukur. Nah, otak ini harus dipakai untuk merimain hati kita untuk selalu bersyukur. Otak ini pakai untuk ngingetin terus, bersyukur gitu. Kalau hatinya lupa, otaknya ngingetin. Oke, Nah, itu luar biasa sih Mas. Tadi waktu Mas Sony bilang bahwa semua ini hanyalah sarana untuk kita bersyukur, bahwa mau sakit, mau apa, itu cuma sarana pulang sebenarnya gitu ya Mas ya? Sarana, bukan tujuan. Tujuan kita kemana? Iya. Semua sarana ini nggak kekal. Ini hanya suatu hal yang fana. Fana itu artinya nggak real sebenarnya. Yang real tuh hubungan gitu. Oke. Nah, jadi kita perlu tahu itu. Jadi caranya mesti benar, sikapnya benar, setiap saat pakai. Jangan sampai itu kayak a miss golden opportunity. Jadi apa? Kesempatan emas yang hilang. Oke. Dan kita tuh udah menghambur-hamburkan kesempatan ini sejak lama gitu loh. Betul. Ya kan? Iya. Kalau nunggu dapat duit banyak baru bersyukur. Kalau nunggu ada suatu hal yang ini baru bersyukur. Keinginan terkabul, udah happy baru nunggu baru bersyukur gitu ya. Iya, itu kan suatu hal yang menghambur-hamburkan peluang gitu. Wah, buat peluang-peluang itu, sarana-sarana itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu kira-kira. Oke. Mas Alif, kurang lebih begitu Mas Alif? Satu lagi boleh nggak Mas Abu? Iya, gimana? Jadi aku udah merinding dengar ceritanya Mas Sony. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya soal itu. Lalu yang kedua, kalau berarti apa yang dari Mas Sony bilang, berterima kasih sama bersyukur itu bedanya gini kali ya Mas ya. Kalau bersyukur itu terus-terusan kita merimain ourselves untuk berterima kasih. Kalau berterima kasih kan kesannya kalau dikasih sesuatu baru terima kasih gitu kan ya. Kalau yang tadi Mas Sony cerita, di atas itu semua udah ada syukurnya gitu. Kita mesti merimain ourselves tiap kali apapun kerjaannya kita mesti berterima kasih gitu bukan Mas? Bedanya dua itu. Oke. Ya, ada satu cerita yang saya dapat dari seorang yang guru saya juga yang lain. Jadi guru saya bahwa kalau kita ketemu pengemis, kita biasanya bilang kasihan Pak atau sayangi aku Pak. Gitu. Ya. Ke pengemis gitu depan kita, ngomongnya gimana? Kasihan Pak atau kasihan, sayangi Pak. Saya Pak? Kasihan Pak. Kasihan. Jadi dia tuh hanya care terhadap apa yang diberi kan gitu. Iya. Nggak peduli di balik itu ada sayang atau enggak gitu. Jadi, ya kan? Benar. Jadi kita tuh kadang-kadang ya begitu. Jadi terima kasih. Kami juga terima kasih ya, kasih karena ada indikasi kan.
Tetapi kalau nanti ada di dalam hubungan yang lebih dalam lagi, sebenarnya yang di balik kasih itu ada apa? Ada yang memberi itu loh. Nah, jadi kita bersyukur tuh kadang-kadang apa yang diberikan, bukan siapa yang memberi. Gitu. Nah, itu beda. Jadi terima kasih kepada orang tuh hanya kepada fokusnya itu kepada siapa yang memberi, apa yang diberi. Padahal harusnya fokusnya itu kepada siapa yang sedang memberi ini. Nah, tapi memang bertahap itu, kesadaran seperti itu bertahap. Terima kasih. Mas Alif mudah-mudahan menjawab ya. Gitu ya Mas Alif ya? Siap Mas. Thank you. Oke, kita ke Ibu Rina Novanti. Silakan Ibu Rina, mangga. Assalamualaikum, Kang Abu, Kang Sony. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, mangga. Ada tiga langsung ya. Satu, pertama, bisa nggak ya kalau kita tambahkan, misalnya mempersiapkan hati itu kita tambahkan dengan catatan, kita siapkan juga vibrasinya gitu. Misalnya, kalau kita ingin berdoa atau bersyukur, tapi vibrasi kita sendiri cemas atau galau, itu kan tentunya saluran tidak terbuka ya. Ya, betul. Yang kedua, kita sering dan kita galau, terus kemudian kita harus berdoa atau bersyukur. Ada tips nggak ya untuk switching gitu dari mentalitas kita, vibrasi kita galau, menjadi vibrasi yang kita siapkan, menjadi vibrasi yang lapang. Terus yang ketiga adalah kalau hati yang disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim itu hati yang mana ya? Karena dia menyebut fisik. Dikatakan sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka semua anggota tubuh akan baik. Apabila segumpal daging itu buruk, maka semua anggota tubuh akan menjadi buruk. Nah, segumpal daging itu adalah hati. Nah, itu hati yang mana? Itu aja, Kang Dani, Mas Sony, pertanyaan saya. Terima kasih Ibu Rina. Mas, silakan. Ya, jadi bersyukur itu kan tadi harus dari hati kan. Dan hati itu harus dipersiapkan dulu, tadi saya sampaikan dipersiapkan. Dipersiapkan itu, jadi nggak bisa bersyukur dalam posisi marah-marah misalnya. Nah, bersyukur dalam posisi ngomel-ngomel gitu. Bersyukur dalam posisi sombong. Tadi kan saya sampaikan salah satu ciri, misalnya sombong. Wah, gue bersyukur ya bisa punya uang banyak. Coba tuh lihat si A itu, hidupnya susah, gini. Itu kan sombong. Jadi itu harus, bersyukurnya harus benar-benar hatinya dipersiapkan dulu, sampai hatinya itu lepas dan santai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hati kita itu bisa kita pasrahkan kepada Tuhan, untuk dipakai Tuhan, dipergunakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, aneh nggak itu konsep itu? Jadi kita bersyukur dalam kepasrahan itu artinya hati kita itu kan yang bersyukur kepada Tuhan. Hati kita pasrahkan kepada Tuhan untuk dapat dibantu bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu pasti syukurnya yang paling benar. Gitu. Nah, jadi itu harus disiapkan dulu. Sesuatu yang mau dipersembahkan itu kan harus disiapkan. Misalnya sebagai contoh mau ngasih seseorang hadiah. Nah, mungkin dong kita kasih hadiahnya masih ada harganya, masih plastiknya nggak jelas. Hadiah itu harus dibersihin dulu, dibungkus, kadoin, dipitain, kita persiapkan dulu. Sehingga waktu kita pasrahkan, kita persembahkan itu, yang menerimanya juga happy kan? Nah, kira-kira begitu. Jadi hati itu harus dipasrahkan, dipersiapkan dulu. Santai dulu, siap dulu, segala macam. Kita pasrahkan kepada Tuhan. Nah, hati kita dipakai untuk bersyukur lagi kepada Tuhan gitu. Nah, dengan begitu sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan sangat jauh membaik dibandingin bersyukurnya yang dari kita gitu. Nah, tadi kan ada switching juga berarti ya Mas ya. Jadi dari mental atau dari kondisi yang misalnya ragu-ragu, khawatir, takut gitu. Itu memang persiapan. Nah, itu tadi kan switching point-nya tuh kira-kira gimana, Mas? Nah, nanti kita praktek deh. Oke, langsung praktek ya. Sip, mantap. Oke, kalau gitu. Yang berikutnya pertanyaan tadi apa ya? Oh, mengenai hadis Bukhari tadi yang mengatakan bahwa di segumpal daging, kalau manusia di satu titik atau segumpal daging itu bagus semuanya. Itu hati, tapi bukan hati fisik, tapi hati non fisik. Kalau hati fisik itu kan bahasa kitanya liver. Liver itu kan fungsinya untuk menyerap racun, ya kan? Bukan itu maksudnya, tapi hati non fisik.
yaitu yang ada di dalam dada, ditaruhnya di cakra dada, itu di dekat dada sini, yaitu hati. Hati dan di dalamnya ada hati nurani. Itu maksudnya. Tapi memang kalau kita ngelihat dari bahasanya juga di hadis ini, segumpal daging itu adalah kolbun gitu. Hatinya di situ disebutnya juga kolbun sih sebenarnya. Bukan hati fisik ya? Bukan hati yang fisik. Gitu. Ya kolbun. Kolbun itu artinya hati non fisik. Ya. Oke. Udah mungkin... tahu kan ya kenapa disebut kolbun kan? Hati itu kan kemarin udah kita bahas ya. Hati kenapa disebut kolbun? Kolbun belum sih Mas. Detailnya ya? belum. Okay. Belum. Jadi kolbun itu berasal dari bahasa Arab namanya kolaba. Kolaba itu artinya berbolak-balik. Jadi hati kita tuh dimensinya itu lebih nggak cuma 3 dimensi gitu. Jadi hati kita tuh ratusan dimensi, bisa mengarah ke sana, ke sini, ngarah ke banyak tempat, nggak bisa kita bayangin lah. Jadi hati kita tuh bisa misalnya mengarah kepada pada misalnya seorang ibu-ibu mau beli tas gitu. Dia wah tas itu diarep-arep banget gitu, sampai tidur kepikiran tasnya gitu. Hatinya lagi ngarah ke tas itu gitu. Seorang bapak yang mau beli gadget gitu. Wah, sampai gadgetnya kepikiran terus. Nah, hati itu bisa ngarah ke sana juga. Ya. Nah, hati bisa ngarah kemana-mana. Misalnya saya lagi sama anak saya gitu lagi ini, hati saya bisa ngarah ke sana. Nah, Tuhan tuh maunya hati hanya mengarah kepada Tuhan gitu. Nggak mengarah ke siapapun, kemanapun gitu. Nah, hanya kepada Tuhan. Nah, dengan begitu hati itu bisa bersyukur dengan lebih baik. Kira begitu. Oke. Yeah. Thank you, Mas. Mudah-mudahan menjawab ya, Ibu Rina ya. Iya. Nanti yang kedua kita langsung praktek. Oke, mungkin ini ada 2 pertanyaan. Kita mau praktek dulu atau kita mau tanya jawab dulu, Mas Soni? Tanya jawab dulu aja. Tanya jawab dulu ya. Oke, Pak Suroyo, boleh ya? Silakan. Terima kasih Kang Abu dan Mas Soni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menyambung yang tadi siang Kang Abu dan Mas Soni. Iya. Oh iya, tadi Pak Suroyo ikut ya. Nah, tadi kan saya cerita, saya ada rasa takut nggak selesai belajar gitu kan. Udah di kan Abu juga jelaskan, nikmatin aja seperti kita lagi menikmatin lagu gitu. Iya. Sekarang ditambah lagi topik ini bersyukur. Saya berterima kasih sekali lagi pada Kang Abu dan Mas Soni, kemudian bersyukur pada Allah, maksudnya bisa ikut ngaji lagi. Jadi sebenarnya dengan apa sakitnya ini, akhirnya saya juga lebih banyak lagi bersyukur gitu kan, mengetahui tadi dari Mas Soni baru saya juga bilang, Pak Mas Soni sakit lutut, saya juga bilang lutut juga yang sakit ya. Tapi ini dia bilang itu karena ada kesalahan atau masa lalu atau bagaimana gitu kan. Oke. Itu yang disebut karma gitu kan. Maka dengan saya menerima karma itu, maka artinya saya masih belajar ya. Jadi dengan menerima karma itu saya bukan rilis tapi selesai gitu. Dan bersyukurnya lebih gitu. Oke. Pokoknya hari ini bisa, malam ini bisa hari ini bisa 2 kali ketemu gitu. Oke. Belajar terus gitu. Oke. Terima kasih Pak Suroyo. Mungkin boleh direspon Mas Soni? Ya pasti semua keburukan itu kan bukan dari Allah. Kemarin kita bahas juga ya. Semua keburukan itu akibat perbuatan kita sendiri. Nah, jadi jarinya jangan mengarah ke atas, lagi ke mana-mana. Jarinya mengarah ke depan cermin. Nah, orang yang di depan cermin ini yang bikin bisa sadar bahwa oh iya dulu pernah mengalami ini, mungkin ya kesadaran suara saya kecil ya. Kesadaran hati dan pikirannya belum sadar sampai di situ, tapi yang penting begitulah ya konsepnya ya. Oke. Nah lalu tadi sudah saya sampaikan ya, sakit itu sementara, itu hanya sarana aja untuk kita bisa memperbaiki hidup, itu sarana memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita bisa pergunakan itu untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan, maka kita bisa menjadikan apa yang katanya buruk itu menjadi baik kan? Gitu. Makanya kata Nabi Muhammad,
Orang yang beriman itu unik gitu. Ketika dikasih nikmat dia bersyukur, ketika dikasih cobaan dia bersabar. Ketika dikasih nikmat dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya karena memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ketika dia dikasih cobaan, dia bersabar, maka cobaan itu pun baik baginya karena itu memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Semua nikmat dan cobaan itu hanya sarana dan sementara. Hubungan dengan Tuhanlah yang abadi. Sip, oke Mas. Itu sih selalu yang jadi punch point malam hari ini itu sarana. Itu bahas kata sarana tuh luar biasa banget. Terima kasih Pak Suroyo, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Mas Sony. Terakhir ya, pertanyaan terakhir sebelum kita akan icip-icip dan coba untuk praktek juga gitu. Ibu Heni Bayu Susana, silakan. Silakan Ibu Heni. Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang Sony. Saya Heni. Ada sedikit pertanyaan yang kadang membuat saya bingung karena kadang mendengarkan ceramah di sana, di sini dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kok saya dengan materi membuka hati ini saya kok klik gitu karena makin banyak saya dengar sana sini kok makin galau gitu. Mana yang akan menenangkan saya gitu. Iya, oke. Tadi saya setuju sekali dengan bersyukur kita akan bisa memaintain hubungan dengan Allah yang sejati gitu. Tetapi mungkin atau gini, kedudukannya ritual ataupun ibadah syariat, katakan sholat gitu, yang sering ditekankan di sana sini di berbagai taklim. Ya, taklim gitu loh. Itu dalam hal ini sholat itu mekanismenya gimana dalam rangka kita memaintain hubungan dengan Allah gitu. Karena kan, wah tidak sholat neraka gitu. Kalau menurut Kang Sony itu gimana menempatkannya? Terima kasih. Oke, wah Mas Sony harus menempatkan neraka nih kayaknya. Silakan Mas. Silakan. Saya ahli neraka. Oke. Nah, jadi sholat itu juga sarana untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan ya. Jadi makanya namanya kan sholat. Sholat itu berasal dari bahasa Arab silat. Silat itu artinya terhubung. Jadi ada kata-kata silaturahmi kan. Jadi artinya terhubung. Sholat itu juga berarti sholawat yang artinya doa. Jadi makanya di dalam surat 9 ayat 99 yang harus dibaca itu ada malaikat berdoa itu bahasanya sholawat. Jadi itu dua-duanya itu akar katanya sama. Jadi sholat itu juga sarana untuk mendekatkan kita dengan Tuhan ya. Karena sarana tadi saya sampaikan kalau sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan maka hati harus dipersiapkan karena kuncinya ada di hati. Jadi hati itu kunci hubungan dengan Tuhan. Makanya sholat itu harus santai. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin orang sholat yang buru-buru, ya kan? Penuh dengan beban. Bentar ya. Kamera saya agak mati-mati. Okay. Jadi penuh dengan beban. Jadi sholat itu karena beban. Gimana dia sholat? Apakah membuat hubungannya dengan Tuhan jadi baik enggak? Sholatnya terbebani, ya, buru-buru, atau mungkin tidak menikmati. Gitu. Jadi makanya Nabi Muhammad mengatakan sholat itu harus tumak ninah. Tumak ninah itu artinya santai. Santai, senyum, lepas, itu artinya tumak ninah. Dan apa sih yang dilakukan ketika sholat itu? Ketika sholat itu yang paling penting kan baca surat Al-Fatihah. Karena yang wajib itu di dalam sholat bacaan hanya Al-Fatihah, yang lain nggak wajib kan? Ya. Nah, waktu baca Al-Fatihah dia harus tumanina, senyum, santai. Lalu hatinya, tangannya di mana harusnya? Tangannya kan di sini. Tangan saya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, tangannya harusnya di sini nih. Nah, Al-Fatihah itu artinya membuka kan, doa membuka. Membuka apa? Membuka apa? Hati. Membuka hati. Jadi Al-Fatihah itu setiap sholat kita sedang membuka hati kita kepada Tuhan. Nah, kalau membuka hati, maka hubungan dengan Tuhan itu karena hatinya kebuka, kan hubungannya jadi lebih baik gitu. Ya. Nah, jadi dengan berdoa, karena sholat berarti doa, doanya namanya Al-Fatihah, doa membuka hati.
dadanya tangannya ditaruh di hati, lalu tumanina, senyum santai, hatinya terbuka gitu. Yang buka siapa? Apa kita lagi sholat nih lagi buka hati nggak? Enggak, yang buka Tuhan. Iya. Kita cuman bilang sama Tuhan, ya Tuhan, bukalah hatiku. Udah gitu aja. Nah, nanti kita di season 2 IHT, Inner Health Talk, saya akan bahas mengenai Al-Fatihah ini lebih dalam. Dan sholatnya. Nah, itu jadi stay tune dan kalau bisa dengerin. Kalau bisa lagi subscribe ya Kang Bu. Iya, oke, Mas. Nah, di sini nanti membuka hati. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu membaik dengan sholat itu. Jadi yang dipentingkan sholatnya apa hubungannya? Hubungannya, Mas. Hubungannya. Jadi jangan terus sholat tuh takut masuk neraka. Kalau sholat tuh dengan penuh ketakutan, hati nggak bakal terbuka. Hubungan apalagi? Ya, kalau sholat itu pengen dapat pahala, wah udah berapa nih pahala gue? Hati kebuka nggak? Nggak kebuka. Iya. Karena yang penting hubungannya. Kita kan nggak, yang penting rokaatnya dan selesainya, betul nggak? Iya, betul, Mas. Nah, jadi yang penting hubungannya. Hubungan dengan Tuhan ini lebih penting. Makanya jangan buru-buru. Saya dengar ada sholat tarawih 7 menit. Itu gimana caranya? Buru-buru tuh. Nggak bakal bisa hubungan terbuka. Iya. Nah, jadi jangan sampai ritual itu menjadi beban. Itu harus jadi sarana lagi. Semua itu harus jadi sarana. Oke. Thank you. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Heni. Ibu Heni ya, gitu ya kira-kira ya? Iya, terima kasih Mas Abu, Mas Sony. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya jadi ingat satu cerita Mas Sony ini sebelum kita praktek gitu, waktu kita diskusi tentang doa. Jadi ada orang yang sibuk berdoa, Allahnya datang, Allahnya mau ngasih sesuatu, dia malah sebentar nih saya lagi sibuk berdoa nih, gitulah kira-kira. Saya jadi ingat cerita itu, Mas. Jadi kadang-kadang sibuk sama doanya, tapi sama yang inti dari belakang atau inti dari doanya jadi lupa, gitulah kira-kira. Oke, pertanyaan-pertanyaannya seru banget. Hari ini juga luar biasa ya, Ibu dan boleh dong tepuk tangan dulu biar semangat nih kita sebelum kita mencoba ya, luar biasa ya rasanya. Udah deh pokoknya. Oke, Mas Sony kalau gitu, Mas ini kenapa ya? Kok jadi diem gini nih, Mas? Enggak nih. Oke, coba. Sekarang udah belum? Diklik lagi coba videonya. Ayo. Sip, oke. Oke, Mas. Ini saya lagi coba pakai MacBook-nya anak saya nih, ternyata kameranya nggak terlalu bagus juga. Oke, Mas, kita langsung coba kayaknya ya, kita langsung praktek. Gimana, ada yang keberatan nggak praktek? Kayaknya enggak nih, kayak emang ditunggu-tunggunya memang kita icip-icip kan. Oh iya kan, harus praktek ya. Kalau cuma diomongin aja, sama saja kita membicarakan rendang tapi lupa nyobain. Lupa nyobain. Ini yang paling semangat malam hari ini. Nah, ini nih. Nah, oke Mas ya. Siap nggak Mas? Tergondrong. Ini akibat WFH begini nih. Akibat WFH. Oke Mas, let's go. Oke. Supaya enak ya, sekarang kan kita mau bersyukur kepada Tuhan atas hal-hal yang baik dulu ya, supaya nanti bertahap ya baik-baik yang sudah pernah kita nikmati, sudah dianugerahkan di dalam hidup kita, hal-hal yang duniawi lah gitu, misalnya apa rezeki atau apa gitu ya, kita duniawi dulu. Coba boleh ya Bapak Ibu, saya kasih waktu 2 menit untuk menulis apa yang perlu disyukuri menurut Bapak Ibu. Mungkin 3 aja deh, 3 hal yang perlu disyukuri. Di kertas, ini bukan buat dikumpulin ya, tapi supaya Bapak Ibu tuh nggak basa-basi gitu. Ya. Jadi tolong ditulis 3 hal yang perlu disyukuri di kertas. Silakan. Sudah Mas. Oke. Nah, sekarang Kang Abu boleh setelin untuk yang Pure Love kemarin ya? Boleh Mas, boleh banget. Boleh ya, sorry ya merepotkan. Oke, santai Pak. Kang Abu gelap nih. Iya, saya gelapin sengaja Mas. Ini suara saya masih kedengeran nggak kalau ada musik ini? Jelas Mas. Jelas ya. Ibu semua, kita mau bersyukur kepada Tuhan
postur tubuhnya diperbaiki dulu. Jadi kita tegak, duduknya tegak, tapi jangan males ya. Tegak ya, tapi jangan males, bingung, tegak, santai. Kepala Bapak Ibu sekalian, jangan mendongak, jangan menunduk, eye level. Jadi menghadap ke depan. Ya, bagus. Telapaknya ditaruh di pangkuan mengarah ke atas. Oke. Nah, ini nggak perlu dilihat nih komputernya, santai aja. Kita udah sesinya udah selesai, kita tinggal santai aja sekarang. Nah, hati aja lagunya. Di waktu ya, setengah menit untuk menikmati lagu ini, menikmati santai. Hanya dipejam. Ya, aktivitas otaknya tidak dominan. Giliran buka mata, santai. Iya jam musik. Kan ya, harus santai. Semakin santai, semakin santai lagi. Nah, coba tarik nafas dulu pelan-pelan. Nah, hembuskan lagi perlahan-lahan. Sambil semua beban di hati dan pikirannya dilepas. Iya, bagus. Tarik lagi napas lagi. Nah, lepas lagi. Perlahan. Biar hati dan pikirannya berada di sini dan saat ini hanya untuk menikmati musik. Ya. Nah, bagus. Nah, sekarang dengan penuh perasaan, tangannya diangkat perlahan-lahan menyentuh hati yang ada di tengah-tengah dada. Ya, tetap santai. Nikmati musik. Sekarang biarkan wajahnya tersenyum supaya hatinya lebih kuat. Ya, bagus. Nah, supaya latihan ya ada perbedaannya. Sekarang senyumnya yang pelit, coba gimana? Nah, manis lagi. Manis senyumnya. Nah, bagus. Yang paling manis. Nah,
Iya, nah ini Bapak Ibu ya, coba kita ini sedikit ya, mundur sedikit. Senyum yang paling manis yang pernah Bapak Ibu berikan kepada orang yang paling dicintai kayak gimana? Nah, ya bagus. Ke mana? Ke suami, istri, cucu, anak, semua. Itu yang paling manis yang kayak gimana? Paling manis selama ini dalam hidupnya. Nah, bagus. Nah, kayak gitu kan? Nah, sekarang senyum yang mau kita persembahkan kepada Tuhan harus lebih manis lagi daripada itu. Ya, lebih manis lagi, lebih lepas lagi. Nah, bagus. Terus nanti kerasa hatinya makin enak, makin kuat. Ya, senyum yang paling manis, paling lepas. Ini dilarang dipejam, kacamatanya ditaruh aja supaya lebih santai. Ya, sambil terus menikmati musik, sambil terus santai, terus mempersembahkan senyum yang paling manis, paling lepas. Ya, bagus. Nah, sekarang senyum yang paling manis dan paling lepas ke hati. Diarahkan ke hatinya tanpa kita mengarahkan, niatkan aja senyum manis lepas ke hati tanpa berpikir bagaimana dan kemana. Sampai hatinya kerasa enak, lepas. Ayo lepas hatinya. Bagus, bagus, bagus. Semua rasanya dilepas. Iya, bagus. Iya. Nah, bagus. Tadi udah kita diskusikan bahwa hati itu bisa lepas kemana-mana aja, nggak cuma ke depan, ke belakang juga, kanan juga, ke kiri juga, kemana-mana. Lepas aja, ya lepas ya, selepas-lepas. Iya, bagus. Nah, matanya biarkan tetap terpejam, jangan buka mata, tetap santai dan tersenyum yang semakin manis, semakin lepas ke hati. Sambil tetap menikmati musik. Ya, rasa hatinya makin enak, pas makin enak. Nah, rasa sekarang hatinya pun mulai ikut tersenyum. Ternyata hati bisa tersenyum ya. Nah, biarkan hatinya tersenyum juga manis lepas. Iya, bagus. Rasa nih begitu hatinya ikut senyum manis lepas, wajahnya juga semakin manis, semakin lepas tersenyumnya. Saling berhubungan. Nah, biarkan dua-duanya lepas. Iya. Jangan ada yang ditahan. Dilepas habis. Bagus. Ya. Nah, sadari ketika kita bisa senyum manis lepas begini, ada kasih Tuhan yang semakin terang. Sadari ya. Begitu disadari langsung terjadi ini kalau hatinya lepas. Ya, lepas aja. Nah, Tuhan itu menjadi semakin kuat. Nggak usah dipikir, dirasa. Nah, kasih Tuhan itu semakin indah, memancar di hati kita. Nah, itu dilepas juga. Nah, ya bagus. Jangan dicari, makanya dilepas. Nah, biasa dilepas. Iya, bagus. Makin terang lagi. Bagus. Nah, biarkan kasih Tuhan itu menarik masuk hati kita.
diri kita semuanya yang mana ya, menarik masuk ke dalam kasih-Nya. Nah, santai dan lepas. Nah, bagus. Semakin dalam lagi ke dalam kasih-Nya. Semakin dalam lagi ke dalam kasih-Nya. Semakin dalam ke dalam kasih-Nya. Ada perasaan yang sangat indah. Perasaan itu dilepas. Kalau ada kerinduan kepada Tuhan, lepas. Lepas. Iya, bagus. Nah, rasakan ketenangan. Nah, hatinya tahu ya, ketenangan itu. Bagus. Kedamaian. Hatinya tahu, jangan dipikir. Yang itu kedamaian. Rasakan. Iya. Keindahan di dalam kasih Tuhan. Perasaannya dilepas habis. Ya, bagus. Sambil terus menikmati apa indahnya berada di dalam kasih Tuhan. Ya, nah sekarang di dalam kasih Tuhan, dengan mengandalkan kasih Tuhan, kita nggak usah ngapain ya, jangan berusaha, tanpa suara, tanpa kata, santai aja. Biarkan hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Biarkan hatinya yang bersyukur. Nggak usah ikut, mulutnya nggak usah ikut, semuanya nggak usah ikut. Ini urusan hati kita dengan Tuhan. Nggak usah ikut campur. Nah, iya. Biarkan hati kita bersyukur kepada Tuhan untuk poin yang nomor 1. Biarkan hatinya yang melakukan. Saat yang itu, hatinya mulai lepas, enak, terbuka. Nah, ikuti rasa syukur itu dengan hatinya, dengan sepenuh perasaan. Nah, rasa ada sesuatu yang naik ke atas. Lepas. Sampai terasa bahwa rasa syukur kita itu disambut oleh kasih Tuhan. Sambil terus menikmati, matanya nggak boleh dibuka. Kerasa begitu kita santai, kita terus menerus dibawa masuk ke dalam kasih Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam. Ya. Nah, sekarang di dalam kasih Tuhan, dengan mengandalkan kasih Tuhan, tanpa berusaha, tanpa kata-kata, tanpa suara, biarkan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Biasa.
hatinya yang melakukan. Perasaan syukur dari hati kita itu dengan seluruh perasaan. Bagus, nikmati aja, masih sabar ya, nikmati sampai benar-benar rasa bahwa rasa syukur kita itu disambut. Kalau ada perasaan syukur yang naik ke atas, dilepas, ikuti perasaannya. Lagi mengandalkan kasih Tuhan, tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa bicara, biarkan hati kita saja yang bersyukur kepada Tuhan. Untuk poin yang nomor 3, biarkan hatinya aja yang melakukan, tanpa usah ikut campur. Perasaan syukurnya itu dengan hati. Santai dan tetap menikmati. Bonus ya, di dalam kasih Tuhan, dengan mengandalkan kasih Tuhan, kita nggak usah berusaha, kita tetap santai, tanpa suara, tanpa kata-kata, biarkan hati kita saja yang bersyukur kepada Tuhan. Untuk poin yang belum kita tulis, tapi yang paling Tuhan kehendaki untuk bersyukur. Hatinya tahu, biarkan hatinya yang melakukan. Tidak usah ucapkan. Rasa syukurnya dengan sepenuh perasaan. Bagus. Biar sekarang kita berdoa singkat ya. Nah, berdoa juga begitu, biar hatinya yang berdoa. Otaknya, mulutnya, semua nggak usah ikut campur. Saya yang bimbing, Bapak Ibu hanya sekedar santai aja, nggak usah ngapa-ngapain. Terima kasih dan puji syukur kami kepadamu. Kau telah mengasihi dan menyayangi kami secara berkelimpahan, terus-menerus, tiada hentinya. Setiap saat Engkau berikan kami berkat-Mu sebagai wujud kasih sayang-Mu yang tiada batas kepada kami semuanya. Menyadari bahwa kami hamba-Mu yang sangat sedikit bersyukur dan ingat kepadamu. Kami memang tidak bisa menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Biarlah kasih sayang-Mu bantu kami, serahkan seluruh hati kami, diri kami, untuk kami persembahkan kepadamu setiap saat. Dari seluruh hati dan diri kami
terus-menerus Engkau pergunakan untuk selalu bersyukur. Menyadari bahwa setiap hal yang ada dalam hidup kami hanyalah sarana baiki hubungan kami denganmu. Biarlah kasih-Mu bantu kami memasrahkan segala-gala sarana tersebut, kemelekatan kami, keinginan kami, kemauan kami, prioritas kami, apapun, kami pasrahkan kepadamu, sehingga semua sarana tersebut dapat kami pergunakan dengan dibantu kasih sayang sebagai wujud syukur kami. Dapat Engkau pergunakan untuk juga santai dan tetap tersenyum, hatinya tersenyum, wajahnya juga tersenyum. Ya. Ini boleh ditaruh lagi di pangkuan, tangannya boleh digerakkan sedikit, matanya boleh perlahan dibuka kalau udah siap, tapi kalau masih enak ya boleh tetap pejam. Terima kasih Mas Amu. Gimana rasanya? Boleh Kang Abu tanya beberapa orang gitu gimana rasanya tadi? Oke. Aku mau nanya ibuku ah. Mam, gimana Mam rasanya Mam? Selalu luar biasa. Selalu luar biasa. Terima kasih, Mas Sony. Ya, semoga kasih sayang Tuhan. Gimana rasanya Bu? Enak? Luar biasa. Oke. Oke, kalau luar biasa berarti udah nggak bisa gimana ya? Pakai kata-kata gitu ya. Makasih, Mam. Ya. Aku mau nanya Pak Fari Salim, gimana Pak? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Pak, jelas Pak. Rasanya malu. Malu, iya. Malu. Luar biasa. Kenapa malu Pak? Kayaknya saya nggak cukup orang baik gitu ya. Ya, bagus. Kalau ada rasa begitu tuh udah bagus. Oke, Jadi alhamdulillah. begini Kang Abu, ada orang yang ngerasa dirinya udah ikhlas, udah bersyukur ya. Tapi ada orang yang ngerasa kayak tadi Pak Fari itu, saya orang yang nggak bersyukur, saya orang yang nggak bisa, saya orang yang nggak tahu gimana caranya. Lalu dia datang ke Tuhan minta dibantu. Nah, orang yang kedua ini yang sikapnya lebih baik gitu. Oke. Makasih Pak Fari, terima kasih. Terima kasih Pak Fari. Oke. Kita ke halaman kedua ya. Oh, halaman keduanya masih ditutup-tutup nih, videonya nggak kelihatan.
Aku coba tanya ke Ibu Devi. Ibu Devi, gimana Ya. Ibu Devi? Sangat bahagia gitu rasanya. Bahagia ya Bu ya? Pasrah, ya. Rasa pasrah itu membuat bahagia. Mudah-mudahan apa yang poin-poin yang dicatat tadi terlaksana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Abu. Makasih. Alhamdulillah. Luar biasa sih Mas. Ini ada Bu Lis nih, coba. Bu Lis dari Solo. Mana ya Bu Lis ya? Bentar, kok aku nggak ngeliat. Ningsih. Mana ini? Mas Sony bisa ini kok, bisa nge-unmute. Ini yang pakai. Bisa nge-unmute juga kok. Oh iya. Oke. Oh, nggak bisa sih. Bisa, coba. Oh ini. Oke. Sebentar. Boleh di-unmute, Mbak Lis? Lis. Nah, di-unmute. Silahkan, monggo, gimana rasanya? Saya mau ngomongnya ada pengen nangis, tapi juga senyum sama seperti batai rasanya. Malu banget. Bener, ada sedikit rasa malu. Tapi setelah makan musik arahan dari Mas Sony, ini kok jadi malah ada seperti keringat dingin ya saya Mas Sony. Keringat dingin. Oke. Nggak tahu, ini tadi kok merinding gitu kalau orang Jawa. Jadi ada yang ngalir ya kalau ada yang keringat dingin tuh ya? Iya. Kenapa Mas? Ada yang mengalir nggak? Rasanya tadi ya, nyes tadi. Ada yang rasanya, kalau orang Jawa bilang nyes ya, jadi damai gitu. Tapi antara malu dan damai itu campur aduk jadi satu, terus rasanya nih, keringat dingin di tangan saya ini keringetan semua ini. Nggak tahu, tadi padahal tadi dingin sekali, tapi jadi keringetan. Nggak tahu kenapa badan jadi berasa, malah jadi anget ya Mas ya. Iya, berarti ada yang mengalir gitulah berkaitan. Sudah diperbolehkan itu. Alhamdulillah. Gitu, Mas. Oke, makasih. Semoga nanti bisa ikut MH untuk yang selanjutnya. Ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Oke, makasih Mbak Lis, makasih. Ini dari Jombang nih, Pak Jamari, gimana Pak? Pak Jamari ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Saya rasanya lebih enak daripada yang biasanya tidak pernah seperti ini. Baru saya seperti ini baru merasakan enak, nyaman dalam hati. Oke, aduh, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Itu Pak Jamari. Alhamdulillah ya, ada ketemu seperti dalam. Iya. Pak Jamari itu rasanya di dalam kasih Tuhan, ya kan? Rasanya tenang, enak, damai. Nah, kalau lagi di dalam kasih begini ada orang yang gangguin kita gimana sikapnya? Nah, sikapnya saya tidak marah, jadi ikhlas dari saya tidak marah saya. Kalau diganggu sama orang, saya berusaha tidak marah gitu, kasih saya, kasih yang Tuhan. Ya, bagus. Itu yang tadi saya bilang masuk ke dalam kasih itu gampang. Maksudnya kan persiapan kan, begitu kita emosi sedikit aja langsung keluar. Iya betul. Oke. Rasanya nyaman gitu loh. Nyaman ya Pak ya? Lepas gitu ya, lega ya? Iya betul. Lepas ya betul. Iya lega. Makasih Kang Bu, Mas Sony. Oke. Matur suwun Pak. Makasih banyak, hatur nuhun. Oke Mas. Ini tampaknya luar biasa sekali semuanya. Ini komennya apa semua lepas dan seterusnya. Terima kasih banyak Mas Sony. Oke, mungkin final statement untuk episode hari ini. Episode-nya ini nggak ada episode. Kebiasaan syuting itu tuh. Final statement hari ini Mas Sony. Ini hari yang sangat indah buat saya. Jadi hari ini saya ngisi sesi siang tadi, terus sekarang saya sangat bersyukur atas kesempatan ini. Dan tadi ya, kata kuncinya itu adalah bersyukur itu harus kepada Tuhan. Bersyukur itu harus di dalam kasih Tuhan. Bersyukur itu harus dibantu kasih sayang Tuhan, kasih Tuhan. Ya. Dan bersyukur itu adalah cara yang sangat alami dan sangat mudah untuk memilih Tuhan dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Setiap event yang lewat, setiap
waktu yang lewat itu adalah kesempatan yang indah. Jadi tergantung kita untuk memilihnya, mengubah event itu menjadi suatu momen yang sangat indah, atau kita membiarkan itu event yang lewat dengan sia-sia saja. Mungkin itu kali. Oke, boleh tepuk tangan untuk Mas Sony, luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. Terima kasih dengan final statement tadi juga, berarti mengakhiri jumpa kita malam hari ini. Kalimat penting hari ini yang bisa saya tangkap luar biasa Ibu dan Bapak, jadikanlah semua sarana dalam hidup hanya untuk membuat komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan lebih baik. Bukan sarananya, tapi bagaimana sarana yang akan membawa kita untuk lebih baik berhubungan dengan Tuhan itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.